Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saima Sonang Pohan dengan NIM 1805851 dari jurusan Ilmu Pendidikan Sosiologi Antropologi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang. Nah, dalam kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sebuah video pembelajaran terkait tugas ujian akhir semester pada mata kuliah Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial. Nah, di sini saya akan menyampaikan tentang interaksi sosial yang terjadi dalam masyarakat. Nah, interaksi sosial adalah hubungan sosial yang dinamis antara individu dengan individu atau individu dengan kelompok atau kelompok dengan kelompok yang tercipta karena dasarnya tidak bisa manusia tanpa ada orang lain. Nah, dari bentuk interaksi sosial itu terbagi ke dalam dua kelompok, yaitu asosiatif dan disosiatif. Nah, dalam kesempatan kali ini saya akan membahas tentang interaksi sosial asosiatif, di mana interaksi sosial asosiatif ini ialah interaksi sosial yang penting dan seharusnya masyarakat dan kemajuan masyarakat untuk interaksi sosial ini yang bersifat positif kepada teman-teman atau terbentuknya kepada kerjasama. Nah, interaksi sosial asosiatif ini ada 3 jenis, yaitu yang pertama ada akomodasi. Akomodasi ialah proses penyesuaian diri untuk perorangan atau kelompok manusia yang semua saling bertentangan. Akomodasi ini dilakukan sebagai upaya mengatasi ketegangan antara pihak yang bertentangan atau teman-teman. Adanya tujuan akomodasi agar tercipta keseimbangan interaksi sosial terkait norma dan nilai dalam masyarakat. Contoh akomodasi. Nah, yang kedua itu ada asimilasi, yaitu proses yang ditandai adanya usaha-usaha untuk mengurangi perbedaan-perbedaan antara orang-orang atau kelompok manusia secara proses. Yang ketiga itu ada akulturasi, yaitu adalah hubungan timbul bila kelompok manusia kebudayaan tertentu berhadapan dengan unsur kebudayaan masing-masing. Nah, yang ketiga itu ada contoh dari interaksi sosial adalah menegur atau berjabat tangan. Saling berjabat tangan yaitu dari bentuk interaksi sosial yang terjadi dalam masyarakat, di mana interaksi sosial dalam masyarakat itu adalah saling mempunyai tujuan antara individu dengan individu atau individu dengan kelompok yang ditandai dengan konteks sosial atau adanya komunikasi. Nah, yang keempat itu ada ciri-ciri dari interaksi sosial, yaitu yang pertama, jumlah pelaku ada 2 orang atau lebih. Bila kita membanding gelas mati ketika marah, maka gelas tidak akan membalas perbuatan kita. Yang kedua, adanya komunikasi antar pelaku dengan menggunakan simbol atau lambang. Dan yang ketiga, ada suatu dimensi waktu yang meliputi masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang. Yang keempat itu ada tujuan yang hendak dicapai sebagai hasil dari interaksi sosial tersebut. Interaksi yang dilakukan oleh 2 orang adanya tujuan yang harus dicapai. Yang terakhir itu ada jenis interaksi sosial dalam masyarakat, yakni interaksi individu dengan individu atau individu dengan kelompok atau kelompok dengan kelompok. Nah, yang pertama itu interaksi sosial individu dengan individu dapat bersifat positif dan negatif. Interaksi sosial yang bersifat positif contohnya seorang ibu yang membantu anaknya belajar, kemudian yang negatifnya itu seperti perkelahian. Nah, yang kedua itu ada interaksi sosial individu dengan kelompok yang terjadi ketika seorang pelatih sepak bola menerangkan strategi bertanding dengan para pemainnya. Nah, yang ketiga, kelompok dengan kelompok. Nah, interaksi sosial di kelompok dengan kelompok ini terjadi persatuan pemuda dari berbagai daerah bertemu untuk membahas acara Kongres Pemuda Nasional. Kelompok akan mengajukan saran acara yang ingin ditampilkan. Nah, sampai di sini video pembelajaran yang dapat saya sampaikan. Untuk kesimpulan dari video pembelajaran yang dapat saya sampaikan ini tentang interaksi sosial, itu interaksi sosial tadi adalah hubungan timbal balik yang terjadi antara individu dengan individu atau individu dengan kelompok atau kelompok dengan kelompok yang saling ada tujuan dalam interaksi tersebut. Dari interaksi sosial dalam masyarakat yang terjadi di daerah saya, yaitu terjadinya sistem tawar-menawar di warung tersebut untuk membeli kebutuhan kehidupan sehari-hari yang dilakukan oleh para masyarakat ataupun anak-anak yang ada di sekitar saya. Nah, sampai di sini video yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan dan kekurangan dalam video saya ini, saya mohon maaf. Semoga kita dapat mengambil hikmah atau makna yang terkandung dalam video tersebut.
terutama saya yang menampilkan isi video pembelajaran dan terutama hostnya bagi pembaca ataupun penonton video pembelajaran yang dapat saya sampaikan tersebut. Oke, kesimpulan yang kedua tadi yaitu tentang jenis-jenis interaksi sosial yang ada dalam masyarakat. Itu yang pertama, ada jenis individu dengan individu atau individu dengan kelompok dan kelompok dengan kelompok. Nah, jenis interaksi di sini yaitu biasanya kalau individu dengan individu adanya dua orang yang bersifat positif dan mengarah kepada satu tujuan. Adanya tujuan yang ingin dicapai oleh individu yang menegur atau berjabat tangan dengan individu lainnya. Contohnya si A dan si B. Si A datang dari fakultas yang lain mungkin, dan dia ingin menegur pada temannya yang ada di fakultas ilmu sosial. Nah, pastinya adanya tujuan yang diharapkan oleh si A kepada si B misalnya dalam mengambil sebuah keterangan atau sedang melakukan wawancara. Nah, yang keempat itu adanya contoh dari interaksi sosial itu berjabat tangan, saling berbicara atau bahkan saling berkelahi. Nah, saling berkelahi di sini yaitu sebagai kemampuan individu untuk melakukan hubungan sosial dengan individu lain atau kelompok yang ditandai dengan konteks sosial dan komunikasi. Bentuk interaksi sosial dalam masyarakat tadi ialah contohnya seperti yang dari contohkan akomodasi itu kerjasama, di mana kerjasama ini adalah usaha bersama antara orang atau perorangan atau kelompok untuk mencapai tujuan bersama. Interaksi sosial yang terjadi antara individu dengan individu dalam masyarakat sering terjadi di sekitar masyarakat saya. Nah, di mana seorang pembeli akan melakukan sistem tawar-menawar kepada penjual untuk membeli kebutuhan kehidupan sehari-hari. Isi warung tersebut masih sangat sederhana dalam pemenuhan kebutuhan kehidupan sehari-hari bagi masyarakat. Nah, masyarakat di sini saling bertegur sapa, saling berjabat tangan, saling menegur, dan setiap hari setidaknya pasti melakukan hubungan timbal balik kepada pembeli, karena masyarakat yang di kampung saya masih dominan sangat sedikit. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.